kita itu melakukan pembayaran itu secara berkala. Jadi anuitas itu mewakili serangkaian pembayaran yang sama yang terjadi selama periode waktu tertentu. Jadi kayak cicilan motor, ya kita selesaikan dengan konsep anuitas ini. Kan di dalam cicilan motor itu kan kita bayar kan tiap periode kan, sebulan sekali. Ya, dan nanti variasinya banyak di anuitas ini. Nah, pembayaran itu ya bisa dilakukan atau cicilan itu kan bisa dilakukan maksimal di akhir periode ya atau dilakukan di awal periode gitu kan. Jadi kalau di akhir periode untuk angsuran tahun 2022 itu maksimal di bulan Desember. Tapi kalau ketentuannya itu dibayar di awal periode, maka pembayaran tahun 22 itu dibayar di bulan Januari. Nah, pembayaran yang dilakukan di akhir periode itu yang kita sebut dengan anuitas sederhana. Di buku disebutnya anuitas sederhana atau anuitas biasa. Tapi kalau pembayarannya itu terjadi di awal periode, ini kita sebut dengan anuitas due atau anuitas jatuh tempo. Pahami dulu ini. Ya, jadi anuitas itu mekanisme pembayaran yang dia sifatnya berkala, rutin. Jadi ada arus kas di situ. Jadi setiap tahun tuh bayar $1.000, $1.000, $1.000. Nah, melihat waktu pembayarannya, apakah di awal atau di akhir periode, nah itu yang kita bedakan menjadi anuitas sederhana dan anuitas jatuh tempo atau anuitas due. Ya. Contoh dari anuitas apa? Tadi untuk pembayaran cicilan, bisa mobil, bisa motor, hipotek, pensiun, gitu ya, premi asuransi. Nah, ini pakai konsep ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Semoga bisa membedakan dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi, ini pembayaran itu hanya ada di sini. Ya kan? Di sini tidak ada pembayaran. Tapi karena di sini konsepnya adalah anuitas, maka kita lihat di sini itu ada cash flow, equal cash flow. Jadi ada pembayaran yang sama di setiap periodenya. Ada 3 periode, setiap periodenya adalah $100. Karena di sini anuitasnya adalah anuitas sederhana, maka pembayarannya ini di akhir periode. Ya. Kalau anuitas due atau anuitas jatuh tempo, pembayarannya ada di awal periode. Pegang dulu ini. Ini adalah anuitas sederhana, akhir periode. Ini adalah anuitas due di awal periode. Oke. Nah, nanti permasalahannya akan sama. Kita diminta untuk mencari apa? Nilai present value ataupun future value. Nah, sekarang kita ke future value dulu. Rumusnya bagaimana kalau pakai konsep anuitas? Ya, di sini ada periode cash flow. Selama N period. Kita pengen tahu future value anuitas pada periode ke N. Anggap aja ini adalah 3. Caranya bagaimana untuk mencari ini? Ya, berarti di sini untuk mencari nilai future value kita di tahun ketiga, maka angsuran periode kedua, ini karena sederhana, berarti kan dia dilakukan di apa? Di akhir periode kan? Kita pengen mencari nilai uang kita di akhir periode. Maka ini kita majemukkan 1 kali. 1 kali.
Kemudian untuk angsuran kedua, yang angsuran pertama, ini untuk tahu nilai future value-nya pada periode ketiga, kita majemukkan 2 kali. 1, 2. Nah, hasilnya ini nanti kita jumlahkan. Sehingga rumus dari future value annuity itu adalah dari periodic cash flow kali 1 plus I pangkat N-1. Ya, kenapa N-1? Ya, ini kan untuk angsuran pertama tadi kita majemukkan 1, 2 kan, 2 kali. N-nya adalah 3, berarti N-1. Ditambah, ya, ditambah, ini kita majemukkan 1 kali. R kali 1 plus I pangkat N-2. Ya, terus sampai, lah kalau yang posisi angsuran ketiga, perlu kita majemukkan tidak? Ya tidak, karena dia sudah dibayar pada akhir periode. Dan kita pengen tahu nilai uang itu pada akhir periode itu, sehingga ini tidak perlu kita majemukkan. Ya, tidak perlu kita majemukkan. Sehingga di sini apa? 0. Pangkatnya 0. Contoh ya, cash flow terjadi pada akhir periode. Biasa, sederhana. Ya, kita pengen tahu berapakah nilai uang angsuran kita pada periode ketiga. Dibayar pada setiap akhir periode. Periode ketiga tidak perlu kita majemukkan. Sehingga di sini rumusnya yang ini. Ya, tidak perlu kita majemukkan. Ditambah yang kedua, ini kita majemukkan sekali. Ya, kita majemukkan sekali. Ini. Yang di sini kita majemukkan 2 kali. Ketemu ini, kita jumlahkan semua. Nilai future value annuity pada periode ketiga adalah sebesar ini. Oke. Ada pertanyaan? Itu tadi kalau kita lakukan perhitungannya dengan cara apa? Manual. Ini juga bisa kita selesaikan dengan tabel. Tapi tabelnya adalah pakai tabel future value interest factor annuity, tabel 3. Cuk salah. Tabel 3 yang dipakai. Jadi kalau kita pengen tahu nilai future value kita dengan tingkat bunga 7% dalam periode 3 tahun dengan periode cash flow-nya adalah sebesar 1.000, maka ya kita lihat, buka tabel 3 teman-teman. Ini saya juga buka ya. Berapa itu faktornya? 7% periode 3 tahun. 3,215. Ya, hasilnya adalah $3.215. Cek dengan hasil perhitungan manual. Nah, sama kan? Ya. Tadi mana nih? Nih, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Berarti untuk anuitas ini konsepnya mirip dengan bunga majemuk ya, Ibu? Karena kan bunganya kan tidak flat, kayak berubah-ubah begitu. Yang membedakan anuitas itu bukan pada bunganya, Mbak. Tapi ini ada aliran cash flow yang terjadi secara periodik. Ya. Kalau bunga majemuk dan bunga sederhana, tadi yang kita bahas di depan tadi, Mbak. Jadi kalau kita pakai bunga sederhana, coba nanti Anda juga baca di buku ya. Nah, ini rumusnya. Ya, kalau kita pakai bunga sederhana, misalkan kita ya sekarang coba 1.000 ya $1.000 pada akhir tahun kedua pakai konsep bunga sederhana
bunganya 7%. Berapa? Jadi simple interest-nya 1.140. Simple interest-nya 140. Soal yang beda, Mbak. Ojo 7%, Mbak, 10%. Berarti 1.000. Jangka waktunya 10 tahun, misalkan. Tadi berapa persen saya nyebutnya? 10% ya? 10% kali 10. Simple interest-nya berapa? Kali ya, kali 10. 1.000, Ibu. 1.000 kali 10% kali 10. Berapa hasilnya? 1.000 juga? 1.000, iya. 1.000 juga ya. Oke. Ini kan simple interest kalau kita pakai apa? Bunga Bunga sederhana ya. sederhana. Nah, berarti nilai future value kita berarti berapa? 2.000, Ibu. 2.000 kan ya? Dari 1.000 Iya. ditambah 1.000. Itu sama dengan 2.000. Ini adalah nilai future value, kita pakai apa? Bunga sederhana. Sekarang coba hitung pakai bunga majemuk, Mbak. Future value-nya berapa? Kan berarti 1.000 kali 1 ditambah 1 ditambah 10% pangkat 10. Kalau kita lihat tabel, berarti 1.000 kali 2,594. 2.594. 2.594. Ini adalah nilai future kita. Kalau kita hitung pakai apa? Bunga? Majemuk. 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 Ya. Tahu ya bedanya ya? Nilainya kan beda. Pakai bunga sederhana hasilnya 2.000. Kalau pakai majemuk hasilnya 2.594. Nah, kalau konsep anuitas, sekali lagi konsep anuitas itu yang kita hitung tadi itu kan asumsinya kas tunggal dong. Kita setor kasih uang di tahun pertama 1.000. Sudah. Kita nggak lakukan pembayaran lagi. Tetapi kalau konsep anuitas di sini pembayarannya itu berulang, Mbak. Ada cash flow equal setiap periodnya. Jadi di periode pertama itu bayar 1.000, periode kedua bayar 1.000, periode ketiga bayar 1.000. Ini asumsinya tahunan ya. Jadi setiap tahun kita bayar 1.000, 1.000, 1.000. Paham, Mbak, bedanya? Bu, terima kasih. Oke. Fitroni, silakan. Iya, Ibu, izin bertanya. Berarti kalau konsep anuitas itu pembayarannya setiap periode sama ya, Bu? Nggak bisa, Ya. misalnya 1.000, 2.000 gitu nggak bisa? Nah, itu nanti kita bahas di variasi berikutnya, Mbak. Itu nanti ada arus kasnya campuran. Jadi konsepnya anuitas. Konsep anuitas itu pembayaran yang dilakukan secara periodik, secara berulang gitu. Itu konsep anuitas. Dan nanti arus kasnya itu bisa arus kas tunggal, kita sebut arus kas tunggal itu apabila pembayarannya itu sama, bisa pakai arus kas campuran. Arus kas campuran seperti yang kamu sebutkan tadi. Periode 1, 1.000, periode kedua 1.000, nanti periode ketiga 3.000, periode keempat 3.500, itu bisa. Itu variasinya. Nanti kita akan sampai ke sana. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Tadi kita sampai ke future value. Pakai tabelnya tadi. Sudah, ini sudah. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian ini. Nah, tadi ya, anuitas yang kita bahas adalah anuitas
sederhana, di mana arus kas itu terjadi pada akhir periode. Nah, sekarang ya kita bahas yang anuitas kalau pembayarannya itu terjadi pada awal periode. Awal periode. Tetap dengan pakai kasus yang sama, ya langsung aja contoh kasusnya ini. Ada 3 pembayaran selama 3 periode. Tapi ini pakai anuitas due, dilakukan di awal. Periode pertama dilakukan di bulan Januari tahun 22. Periode kedua dilakukan di bulan Januari tahun 2023. Periode ketiga ini dilakukan di bulan Januari di tahun 2024. Kalau kita lihat garis waktunya di sini, periode pembayaran kedua seolah-olah dia nempel di garis waktu periode pertama. Kenapa? Karena pembayaran pada awal periode tahun 2022 itu kan sebenarnya ekuivalen dengan pembayaran 31 Desember 2021 kan? Ya. Nah, sehingga di sini kalau kita pengen mencari future value annuity due ya, di periode ketiga, karena periode ketiga tadi itu dilakukan pembayarannya itu di awal periode, sehingga di sini harus kita majemukkan sekali. Kalau anuitas sederhana tadi, karena periode ketiga ini dibayar pada akhir periode, sehingga nilai uang di periode ketiga ini tidak perlu kita majemukkan. Paham ya? Karena di sini pembayarannya itu di awal periode, sehingga ya periode ketiga kita majemukkan sekali. Pembayaran periode kedua kita majemukkan 2 kali. Periode pembayaran ketiga ini kita majemukkan 3 kali. Kemudian kita jumlahkan. Ini hasilnya. Future value anuitas due 3. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya, ya, rumusnya. Tadi kalau pakai anuitas biasa, ya, anuitas sederhana, ini kan rumusnya. Ini ada N-1. Ya. Kalau Anda perhatikan, ya, ada N-1 dan ada yang pangkat 0. Tapi kalau di anuitas due atau anuitas jatuh tempo, Anda perhatikan di sini rumusnya. Nggak ada. N, nggak ada N-1 kan? Dan dia juga diakhiri dengan pangkat 1. Logikanya apa? Kok ada pangkat 1 bukan 0? Ya karena di awal periode harus dimajemukkan sekali itu tadi. Kalau yang sederhana kan sudah dibayar di akhir periode, sehingga tidak perlu dimajemukkan. Ya. Nah, kalau itu kita ngitung pakai tabel, yang di tabelmu itu adalah tabel untuk menghitung future value anuitas sederhana. Sehingga kalau kamu pengen menghitung ya, future value anuitas due, maka ini harus kita kalikan 1 lagi. Jadi 1000 kali kita lihat tabel 7%, 3 kali 1 majemukkan 1,07. Ada pertanyaan? Ini sama-sama future value, tapi pakai anuitas sederhana dan anuitas due. Beda ternyata. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau nggak ada, kita ke present value sekarang. Ya, kita ke present value. Nah,
present value ini juga sama ya teman-teman. Jadi ada yang anuitas sederhana, ada yang anuitas jatuh tempo. Ya, ada anuitas sederhana dan anuitas jatuh tempo. Nah, ini ada yang terjadi pada akhir periode. Berarti ini adalah anuitas sederhana. Kalau kita present value kan, ya present value itu kan berarti nilai sekarang di awal periode. Sehingga pembayaran di periode pertama, ya pembayaran di periode pertama, karena ini pakai anuitas sederhana, ini harus kita presentkan sekali, kita majemukkan sekali. Pembayaran periode kedua kita majemukkan 2 kali. Pembayaran periode ketiga kita majemukkan 3 kali ke kiri. Nah, ini untuk mencari present value annuity-nya. Ini ada periode cash flow. Sama. Kita lihat contoh soalnya. Oke. Pembayarannya di akhir periode 3 bulan 7%. Cari present value. Akhir periode. Maka di sini harus kita presentkan sekali. Kita majemukkan 2 kali. Kita majemukkan 3 kali. Nah, ketemunya adalah 2.624,32. Nah, kalau kita pakai tabel, ya, kita lihat tabel present value anuitas sederhana di tabel 4. Faktor pengalinya ketemu ya 732,64. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kita lanjut. Tadi yang kita bahas itu adalah nilai present value untuk anuitas sederhana. Sekarang kita cari ya, nilai anuitas untuk present value jika pakai anuitas do. Awal periode. Ya, di awal periode. Nah, caranya bagaimana? Ya. Kalau kita pakai anuitas do, karena itu dilakukan di awal periode, maka untuk mencari present value-nya, pembayaran periode pertama, ini tidak perlu kita majemukkan. Ini berkebalikan ya dengan konsep future value-nya tadi. Pembayaran periode pertama kita presentkan sekali. Periode pembayaran kedua kita presentkan 2 kali. Pembayaran periode ketiga kita presentkan 3 kali. Contoh nih, ya. Pembayaran periode pertama di sini ya sudah nggak perlu kita majemukkan, tetap kita akui 1.000. Di periode pembayaran kedua ini kita presentkan sekali. Pembayaran periode ketiga kita presentkan 2 kali. Hasilnya adalah 2.808. Kalau menggunakan tabel ini kebalikannya, ya. Kalau kita menggunakan anuitas do untuk menghitung present value, ini kita kalikan faktor majmuk sekali. Temunya ini. Ada pertanyaan? Silahkan direnungkan. Ini variasinya ya, nanti ada variasi lagi. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nah ini. Jadi bagaimana ya kalau kita dihadapkan pada
masalah atau kasus yang berkaitan dengan time value of money. Yang pertama kita harus baca soalnya itu dengan seksama, teman-teman. Kita pahami soal tersebut, ya. Yang dimaksud di dalam soal tersebut itu pakai bunga apa aja? Bunga majemuk atau bunga sederhana. Kemudian yang mau dipakai apa? Maksudnya itu kita disuruh mencari apa? Present value atau future value. Ya, kalau kita sudah paham, kita buat garis waktunya. Sebenarnya garis waktu ini hanya alat bantu, teman-teman. Tapi pada saat kita masih belajar di tahap ini, ya kita perlu membuat garis waktu itu untuk memudahkan. Ya, buat garis waktu. Nah, tadi kalau future value berarti anak panahnya ke kanan, present value anak panahnya ke kiri. Kalau di situ mekanisme pembayaran anuitas, letakkan arus kas pada anak panah tadi, apakah dia masuk kategori anuitas due atau anuitas sederhana. Ya, kemudian kita hitung, ya kita tentukan solusinya, kita pecahkan masalah, kita hitung dengan bisa pakai manual, pakai tabel atau pakai kalkulator. Oke. Nah, ini tiba pada yang ditanyakan tadi. Mungkin enggak di dalam proses pembayaran anuitas itu, ya, pembayaran arus kasnya itu campuran. Kalau tadi itu kan arus kasnya tunggal ya, artinya itu sama, di setiap periodenya sama. Nah, ini kita lakukan kalau arus kasnya itu adalah arus kas campuran. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, besarnya kas yang dibayarkan di setiap periode itu nggak sama. Periode 1 600, periode kedua 600, periode ketiga 400, periode keempat 400, periode kelima 100. Kemudian masalahnya sama sih ya. Kita biasanya disuruh mencari apa? Present value ataupun future value, tapi arus kasnya di sini campuran. Ini problem ya, beda. Ya. Kita langsung ke contoh aja ya supaya gampang. Nah, ini. Kita buat garis waktunya dulu, teman-teman. Ini adalah garis waktunya. Ya, kita diminta untuk mencari apa? Present value. Ini asumsinya anuitas sederhana apa anuitas due nih? Kalau kayak gini. Sederhana, Ibu. Sederhana, Bu. Sederhana, kenapa? Soalnya di akhir Karena panahnya ke kiri. Periode. Nah, panahnya ke kiri itu menunjukkan perhitungan present value. Kenapa disebut ini kok anuitas sederhana? Pembayarannya di akhir periode. Di akhir periode. Itu nampak dari mana? Nampak di periode 1 itu perlu kita majemukkan sekali kan? Untuk ditarik di awal periode. Nah, ini kan menunjukkan kalau dia pakai anuitas sederhana. Ya, ini pakai anuitas sederhana. Jadi ini kita majemukkan sekali. Ya, ini kita majemukkan 2 kali. Ini kita majemukkan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau cara ini, teman-teman, coba Anda cek ya. Angka ini pakai tabel anuitas atau enggak? Pakai tabel present value interest factor atau pakai tabel present value interest factor annuity.
ketemu angka sekian itu. Contoh di periode 1 aja. Angka 545,45 itu faktor pengalinya pakai annuity atau interest factor biasa? Apa? Pakai interest faktor biasa, Ibu. Interest faktor biasa. Jadi kalau kita dihadapkan pada soal campuran ini ada banyak alternatif penyelesaian, teman-teman. Yang pertama cara ini ya. Yang pertama adalah cara ini ya, di mana kita buat garis waktunya, kemudian kita present value-kan ya. Karena ini kan kita present value-kan sendiri-sendiri kan. 600 kita present value-kan sendiri, 600 kedua kita present value-kan sendiri gitu ya. Jadi ini kita pakai tabel 2. Ya, cara pertama. Ini kita jumlahkan. Kemudian yang kedua ya. Ini kita pecah, teman-teman. Jadi kita selesaikan secara campuran. Ada yang kita selesaikan dengan konsep annuity, ya, ada yang kita selesaikan dengan konsep interest biasa. Contoh nih, ya. Kalau kita perhatikan dari pola arus kasnya, maka di sini ada pola arus kas yang sama. Ya, ada pola arus kas yang sama, yaitu di sebentar ya. Yaitu di periode pertama, kedua, sama-sama 600, periode ketiga dan keempat, 400, dan periode kelima, 500. Nah, karena di sini ada anuitas ya dengan cash flow yang sama di periode 1 dan 2, maka ini kita selesaikan dengan konsep anuitas. Coba cek. Ya. 600 present value interest factor annuity 10% 2 period. Hasilnya sekian. Oke. Nah, kemudian ya, yang kedua, yang nilai 400 ini, yang nilai 400 ini kita present value kan pakai anuitas 2 periode karena dia posisinya ke sini kan. 1 2. Di sini 400 kali 1,736 dan yang angsuran ketiga ya, ini kita present value kan pakai biasa. Jadi present value interest factor 10% 2. Temunya sekian. Nah, yang 100 ya, ini kita tidak pakai konsep anuitas. Ya, karena kita anggap sebagai kas tunggal, kita present value kan. Hasilnya ini, hasilnya sama. 1677. Ya, ini faktor pembulatan aja. Nah, yang ketiga, di sini kita kelompokkan. Kan tadi 600, 600, 400, 400 kan? Nah, ini kita kelompokkan. Ini kita anggap perhitungannya konsep anuitas yang 400 semua. Ya, selama 4 periode. Ini kita present value kan. Kemudian masih ada sisa 200. Kita present value kan, kita tambah. Nah, yang 100 ini kita anggap arus kas tunggal. Nah, hasilnya sama. 1677. Itu hanya faktor pembulatan aja belakangnya.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, kalau pakai kalkulator. Nah, sekarang kita ke sini. Ya. Frekuensi peracikan. Kalau di buku, bentar ya, saya buka bukunya. Itu kita pakai istilahnya adalah pemajemukan. Ya, kita pakai istilahnya adalah pemajemukan lebih dari satu periode dalam setahun. Ya, jadi dalam mekanisme pembayaran, kalau yang kita bahas tadi itu teman-teman ya, itu asumsinya adalah setahun itu dibayar sekali. Tetapi di dalam prakteknya, ya, setahun itu bisa beberapa kali pembayaran. Bisa pembayaran itu dilakukan secara semesteran, ya. Kalau semesteran, kalau tahunan kan sekali ya. Kalau semesteran berarti 2 kali, karena 6 bulan sekali. Triwulanan itu setiap 3 bulan, berarti setahun 4 kali. Kemudian bulanan, setahun 12 kali. Ada mungkin yang mingguan, ada yang harian, 365 hari. Dan nanti ya di dalam rumusnya ini yang bedakan ini teman-teman. Jadi di sini kan ada 2 pangkat ya. Pangkat yang pertama itu menunjukkan periode pembayaran dalam 1 tahun. Pangkat yang kedua ini menunjukkan jangka waktu investasinya. Sebagai contoh di sini Julie Miller membayar 1.000 untuk berinvestasi selama 2 tahun. Tingkat bunga 12%. Jika dibayar tahunan, berarti kan sekali dalam setahun. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini pangkatnya 1. Semesteran, ya, pembaginya 1, pangkat 1. Semesteran, pembaginya 2, pangkat 2. Triwulanan, ya, pembaginya 4, pangkat 4. Bulanan, pembaginya 12, yang depan di sini pangkat 12. Yang harian, di sini pembaginya 365, pangkatnya 365 hari. Nah, kalau Anda baca kadang ada iklan gitu kan, cicilan rumah dengan bayar sekian ratus ribu per hari. Nah, ini konsep ini yang dipakai. Kalau kita perhatikan nih ya, dengan semakin panjangnya periode pembayaran atau periode pemajemukan dalam 1 tahun, ini nilai future value-nya itu semakin besar. Kalau tahunan nilainya itu 1254, semesteran 1262, triwulanan 1266, bulanan 1269, harian 1271. Jadi semakin panjang periode pemajemukan, itu nilai future value-nya semakin besar. Yang maknanya apa? Ya bunganya semakin gede gitu. Jadi kalau kita tidak ada keterbatasan anggaran, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, Anda kan sudah dapat ilmunya, maka kita harus hitung nih, paling menguntungkan yang pakai yang mana. Itu asumsinya kita nggak ada batasan anggaran ya teman-teman ya. Artinya kita memiliki berbagai alternatif pembiayaan. Tapi uang wis kepepet gitu ya, maknanya nek uang wis kepepet itu ya wis kita nggak bisa melakukan apapun. Gitu. Ibaratnya kita nggak punya pilihan. Oke. Nah, ini kalau pakai. Nah, sekarang ke variasi berikutnya. Suku bunga tahunan efektif. Apa itu suku bunga tahunan efektif? Suku bunga tahunan efektif adalah tingkat bunga yang dimajemukkan setiap tahun yang menyediakan tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga nominal jika dimajemukkan sebanyak M kali per tahun. Rumusnya adalah tingkat bunga efektif itu 1 ditambah 1 plus M
pangkat M-1. Coba Anda lihat juga di buku ya, di halaman 89 itu tingkat bunga tahunan efektif. Ada contoh di situ. Jika sebuah tabungan menawarkan tingkat bunga simpanan nominal sebesar 8% per tahun, ya, yang dimajemukkan per kuartalan. Jadi proses pemajemukannya itu tidak dilakukan setiap bulan, tetapi dia lakukan setiap kuartal. Kuartal itu berarti setiap apa? 4 tahun. 4 tahun. Setiap 4 bulan. 4 bulan ya. Ya, nek triwulanan itu 3 bulan ya, nek kuartalan itu 4 ya. Dalam jangka waktu 1 tahun. Maka tingkat bunga efektif per tahunnya adalah tuh. Nah, itu harusnya kalau kuartal itu harusnya pangkatnya berapa nih? Berarti kalau kuartal 1 tahun berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali ya. Kalau ini pangkat 4 itu berarti dia harusnya apa? Triwulanan. Ya. Triwulan. Nah, jadi dia menyampaikan bahwa tingkat bunga nominalnya 8%, tetapi dimajemukkan setiap per kuartal. Sehingga tingkat bunga efektifnya itu adalah 8,243. Anda lihat tabel di 3.7, teman-teman. Ya, itu ada periode pemajemukan. Ini sama, tingkat bunga nominalnya itu 8%. Tapi periode pemajemukannya itu berbeda, sehingga tingkat bunga efektif, tingkat bunga tahunan efektifnya itu juga berbeda. Jadi kalau tahunannya itu 8%, kalau dimajemukkan semesteran jatuhnya 8,16%, dimajemukkan kuartalan jatuhnya 8,243%, dimajemukkan bulanan hasilnya 8,3%, kalau harian 8,328% dan seterusnya. Artinya semakin frekuensi pemajemukannya itu semakin sering gitu ya, berarti tingkat bunga tahunan efektifnya itu juga semakin besar. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita ke ini tadi sudah ya, contohnya. Nah, ini. Sekarang kita ke amortisasi pinjaman. Ya, amortisasi pinjaman. Salah satu penggunaan yang penting dari time value of money adalah dalam menentukan pinjaman angsuran. Jadi buku dibaca di situ. Jadi untuk menyelesaikannya itu adalah di step 1 itu hitung pembayaran per periode. Kemudian step 2 kita hitung ya bunga per periode itu berapa. Step 3 menghitung pembayaran pokok pada periode T itu dengan mengurangi pembayaran dikurangi dengan bunga hasil perhitungan di step 2. Step 4 menentukan saldo akhir pada periode T yang itu yang berasal dari pembayaran pokok dan saldo dikurangi pembayaran pokok dari langkah ketiga. Dan step 5 ini adalah kegiatan berulang pada langkah kedua, diulangi. Langsung contohnya ini ya. Julie Miller meminjam 10.000 dengan suku bunga tahunan gabungan 12%. Amortisasi pinjaman jika pembayaran tahunan itu dilakukan 5 tahun. Jadi Anda diminta untuk mengamortisasi pinjaman jika pembayarannya itu adalah tahunan.
berapa sih angsuran kita gitu kan. Jadi kalau Anda dihadapkan pada masalah ya atau kasus Anda pinjam di bank ya misalkan 10 juta, bank menetapkan angsuran bunganya itu adalah 12%. Maka Anda bisa menghitung kan berapa sih angsuran saya tiap bulan. Terus nanti Anda juga bisa menghitung di setiap periode itu sisa pinjaman saya ada berapa. Jadi kita ikuti step-stepnya tadi. Yang pertama kita menghitung apa? Menghitung angsurannya. Ya, kita hitung angsurannya, kita masukkan rumus, ketemu angsuran tiap bulannya itu adalah $2.774. Nah, kemudian kita membuat tabel amortisasi pinjaman. Di tahun pertama saldonya adalah 10.000. Ya, di tahun N 0. Nah, pada saat kita mulai mengangsur di tahun pertama, tadi kan payment-nya setiap bulan adalah 2,774 kan, 2,774. Tingkat bunganya 12%. Bunga itu dihitung dari saldo akhir. Karena di sini angsuran pertama, berarti ini 12% kali 10.000. Ketemu $1.200. Nah, kalau angsuran kita itu adalah 2.774, ya, maka pengurangan pokoknya berapa? Ya dari 2.774 dikurangi dengan 1.200. Sehingga pokoknya itu berkurang 1.574. Maaf, pokoknya ya, benar, pokoknya ini berkurang sekian. Sehingga saldo akhirnya 10.000 dikurangi 1.574. Ketemu 8.426. Angsuran kedua dengan tingkat payment yang sama. Interestnya ini dihitung 12% dari 8.426, teman-teman. Tidak lagi ke 10.000. Pakai 12%. Pokok pinjamannya berkurang berapa? Dari payment periodik dikurangi dengan bunganya. Berkurang sekian. Saldonya, saldo akhir kemarin, tahun kemarin dikurangi dengan pengurangan pokok pinjaman di periode ini. Begitu seterusnya sampai habis. Ya. Nah. Kegunaannya apa? Dari amortisasi pinjaman ini, ya kita bisa menentukan biaya bunga. Artinya besarnya bunganya itu berapa sih? Gitu. Karena bunga itu nanti berguna ya pada saat kita menghitung pajak terutang. Karena bunga itu masuk kategori deductible expense. Kemudian yang kedua adalah untuk menghitung hutang yang belum dibayar. Jadi jumlah hutang yang sudah tidak berlaku lagi. Ini bisa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan sehari-hari perusahaan. Jadi dengan amortisasi pinjaman ini kita bisa tahu, teman-teman. Kita bisa tahu berapa sih sisa hutang kita. Ya. Berapa lama lagi kita akan melakukan pembayaran. Nah, kalau di situ ada alternatif pembiayaan yang lain, nah itu bisa kita alihkan ke situ. Oke, itu materi kita, time value of money. Silakan kalau ada pertanyaan, sambil saya istirahat ya. Bukain WA masuk nih, silakan.